Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita. Untuk menyempurnakan pembahasan tentang salat berjamaah, kita akan bahas tentang hukum seputar masjid. Nah, di antara hal yang dilarang untuk dilakukan di masjid adalah mengumumkan barang hilang di masjid. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, masjid dibangun adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Masjid adalah makanus sujud, tempat sujud, maksudnya tempat beribadah kepada Allah, menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk urusan dunia, ya, bukan untuk urusan dunia. Oleh karenanya tidak boleh untuk mengumumkan barang hilang di masjid. Karena barang hilang ini hanya urusan dunia. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan telah datang larangan tentang hal itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjidi falyaqul la raddaha Allahu 'alaika fa innal masajid lam tubna li hadza." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya siapa saja yang mendengarkan seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, maka hendaklah dia katakan, ya, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Masya Allah, sampai seperti itu, ya. Saya yakin kalau ini diungkapkan kepada orang yang hilang barangnya, ya tentu dia akan marah dan murka, ya. Mungkin dia akan mengatakan, tidakkah engkau berempati kepada diriku, ya, aku kehilangan barang yang, ya, dibutuhkan olehku, demikian, ya. Andaikan engkau mengalami seperti apa yang menimpaku, maka tentunya engkau akan melakukan seperti, ya, aku lakukan, ya, mungkin seperti itu. Tapi kita katakan, ya, perasaan, ya, sakit hati karena ungkapan seperti ini itu tidak dianggap, ya, karena dia telah melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran di masjid, ya, dia menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, demikian. Mengumumkan barang di masjid itu bukan sebuah kebenaran, bukan sebuah hal yang benar, ya. Nah, itu bahkan, ya, merusak citra masjid, ya, sampai-sampai, ya, Rasulullah mengatakan kalau ada orang, siapa saja yang mendengarkan seseorang
mengumumkan barang hilang di masjid, maka hendaklah dia katakan semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Lalu Rasulullah mengatakan fa innal masajid lam tubna li hadza, karena sesungguhnya masjid-masjid itu tidaklah dibangun untuk hal seperti ini. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya, hukum yang lain seputar masjid adalah dilarang berjual beli di masjid. Ya, dilarang untuk berjual beli di masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Datang larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk ya berjual beli di masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah di keempat kitab sunan masing-masing mereka, dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syira'i wal bai'i fil masjid wa an yunshada fihi asy-syi'ru ya wa an yunshada fihi ad-dallatu wa anil hilaqi yaumal jum'ati qabla as-salati. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dari berjual beli di masjid dan dari ya menyampaikan syair-syair di masjid, dan begitu juga menyampaikan atau mengumumkan barang hilang di masjid. Demikian pula melarang membuat halakoh ya di hari Jumat sebelum sholat. Lihat, jadi di sini ada 4 larangan terkait dengan masjid. Ya, hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Yang pertama disebutkan larangan jual beli. Ya, jual beli ini mencakup ya adalah jual beli jasa. Wallahu ta'ala. Contohnya barangkali ada orang yang dia menjual pulsa di masjid. Nah, maka jangan coba-coba dia jual pulsa di masjid, demikian ya. Begitu juga barangkali jangan dia jual layanan-layanan yang lainnya di masjid ya. Contohnya mungkin barangkali dia jual jasa pijat, jasa bekam ya, dan seterusnya. Maka tidak boleh ya jual beli di masjid karena dilarang sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya mengungkapkan syair-syair, apalagi bernyanyi di masjid. Nah, kita dapatkan sekarang banyak sekali ya orang melakukan ya lantunan nyanyian di masjid-masjid. Ya, padahal jangankan lantunan ya nyanyian ya, syair saja tak boleh di masjid ya. Demikian. Kemudian begitu juga mengumumkan barang hilang. Ya, kita tahu orang yang kehilangan barang membutuhkan barangnya. Namun salah bila dia mengumumkan barang yang hilang itu di masjid. Lalu bagaimana ketika ada seseorang yang menemukan barang hilang di masjid? Maka jangan dia umumkan. Nah, kalau bisa adalah ya dia titipkan di tempat penitipan. Ya, dia titipkan di tempat penitipan. Yang itu posisinya contohnya di luar masjid. Contohnya apakah di ruang sekretariat masjid, ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti ya orang yang membutuhkan bisa akan bertanya kepada pihak sekretariat, ya, pihak admin di sekretariat tersebut. Demikian. Ini lebih bagus para hamba Allah rahimani warahmatullah. Dan ini diberlakukan juga di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram, yaitu ada semacam kantor ruangan di sana. Bisa mencari barang-barang hilang, ya. Bagi orang yang kehilangan barang, bisa dia mencari barang hilang di tempat tersebut, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Begitu juga yang keempat adalah dilarang untuk membuat halakoh-halakoh apa saja, ya. Halakoh-halakoh pertemuan sebelum sholat Jumat di hari Jumat. Nah, ini dilarang, ya. Termasuk majelis ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat yang hasan, ini dalam kitab Sunan beliau, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda,
idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'u idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, apabila kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Coba lihat itu. Kalau ini didengar oleh orang yang berjual beli tersebut, tentu dia marah. Tapi kemarahan dia ini tidak dianggap, sakit hatinya tidak dianggap. Kenapa? Salah tempat. Ya, dia melakukan kesalahan. Dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, demikian. Walaupun kita katakan larangan ini dibawakan oleh jumhur kepada kemakruhan, ya. Namun wallahu taala alam, ya sebaiknya memang dihindarkan, ya sebaiknya memang dihindarkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ya, sebaiknya dihindarkan karena larangan ya tentunya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang sesuatu tentunya beliau inginkan umatnya itu menjauhinya, makanya beliau melarangnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun berjual beli di luar masjid, ya walaupun contohnya di dekat pintu masjid, ya, atau di sekitar halaman masjid contohnya. Walaupun ada perbedaan pendapat, namun pendapat yang kuat ya adalah boleh, tidak ada larangan, ya tidak ada kemakruhan, tidak berdosa. Hal yang menunjukkan hal ini adalah, ya dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ra'a hullatan ya sira'atu ba'u 'inda babil masjid. Faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ati. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah melihat pakaian yang indah itu dijual di sisi pintu masjid, itu bagian luarnya. Lalu ia mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, andaikan Anda beli pakaian ini, lalu Anda memakainya ketika di hari Jumat, tentu bagus gitu ya, demikian. Rasulullah tidak melarang ada orang yang menjual pakaian ya di luar pintu masjid, ya demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya larangan untuk ya mengungkapkan syair-syair, apalagi syair yang jelek dan buruk di dalam masjid. Ini sudah kita sebutkan, ya. Ya, syair saja tak boleh, apalagi ya mengandung kemaksiatan, ya keburukan, ditambah lagi barangkali lantunan, nyanyian, bahkan musik-musik ini dilakukan di masjid. Nah, ini namanya menistakan masjid. Bagaimana bisa menggabungkan sebuah hal yang terlarang, yaitu musik-musik di dalam masjid, demikian. Masjid adalah tempat ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Ya tentunya mestinya Allah yang diibadah dalam masjid. Ini malah berbuat durhaka dalam masjid, demikian. Ya. Nah, kita tahu bahwasanya musik-musik itu dilarang ya. Bahkan di luar masjid dilarang, secara umum dilarang. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, sayakunu aqwaman min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh kelak akan benar-benar ada orang-orang dari umatku ini yang mereka menghalalkan kemaluan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr dan menghalalkan musik-musik. Lihat itu. Ini menunjukkan musik-musik diharamkan. Karena Rasulullah menggunakan kalimat ya
kaum-kaum yang menghalalkan. Berarti memang itu haram. Lebih-lebih ya dia disebutkan berdekatan dengan apa saja yang diharamkan. Ya seperti contohnya adalah khamr. Khamr jelas haram, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi musik-musik itu adalah diharamkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dilakukan dalam masjid. Ini kan menistakan masjid. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ya hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira'i wal bai'i fil masjid wa an yunshada fihi asy-syi'r, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di masjid dan ya diungkapkannya syair itu di dalam masjid. Namun dikecualikan syair-syair dalam kondisi tertentu, yaitu ketika memberikan motivasi, ya, memberikan motivasi seperti contohnya untuk ya melawan ya atau melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Nah, ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan Hasan ibnu Sabit radhiyallahu anhu, penyairnya Rasulullah SAW, untuk menyampaikan syair yang memotivasi kaum muslimin untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir, dan itu dilakukan di dalam masjid, ya, penyampaian syair itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, marra Umaru bi Hasan wa huwa yanshudu fil masjid. Umar radhiyallahu anhu itu melewati Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu dalam kondisi dia menyampaikan ya syair di masjid. Falahadha ilaihi, maka ya Umar radhiyallahu anhu mengingatkan kepadanya tentang larangan itu. Faqala, maka Hasan mengatakan, qad kuntu anshudu wa fihi man huwa khairun minka. Apa kata Hasan? Dahulu aku pernah menyampaikan syair di masjid dan di dalamnya itu ada orang yang lebih baik daripadamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa iltafata ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menoleh kepada Abu Hurairah, ya. Faqala, lalu ia mengatakan, anshudukallahu, ya, anshudukallaha, ya, aku meminta ya kepadamu ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut? Ya. Ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Nah, kita ulangi, summa iltafata ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Hasan, bukan Umar, tadi kita katakan Umar, ya. Hasan itu menoleh kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Hasan mengatakan, aku meminta ya kepadamu dengan nama Allah. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan ajib anni, ya, penuhi dariku, Allahumma ayyid bi ruhil qudus, ya, ya Allah kuatkanlah dia dengan ruhul qudus. Qala, ya, maka Abu Hurairah mengatakan na'am, ya, demikian. Jadi hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mengungkapkan syair di dalam masjid ketika dalam kondisi yang dikecualikan, yaitu kondisi tertentu untuk memberikan motivasi, ya, seperti melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir. Nah, ini dibolehkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian
eh, materi ini insyaallah taala masih ada pembahasan tentang hukum seputar masjid insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, masih tersisa pembahasannya ya. Baik, kita mencoba ya untuk menjawab pertanyaan ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya mau ngelamar kerja tapi ada syarat SIM B2. Saya tidak punya SIM B2. Apakah boleh saya buat SIM-nya melalui calo seperti tembak langsung gitu Ustaz? Barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat SIM tembak berarti ini sesungguhnya menyalahi prosedural yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Yang seperti ini bisa jadi ada manipulasi data, dan itu termasuk dosa besar, membuat manipulasi, tazwir ya, pemalsuan ya, demikian. Nah, dikhawatirkan ini termasuk pemalsuan data di dalamnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Nabi mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi mengatakan wa syahadatu zur wa qaulu zur, ya, perkataan palsu, sumpah palsu, demikian ya. Jadi tindakan pemalsuan ini termasuk terlarang. Baik ya. Yang jelas, kalaupun tidak ada pemalsuan, datanya benar, tapi tentunya di sini menyalahi prosedural ya pemerintah. Ini berarti melanggar aturan pemerintah. Sementara kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Wallahu taala alam. Wa fiik barakallah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, pertanyaan di luar tema. Saya mau tanya bagaimana pelaksanaan salat syuruk? Apakah sama dengan salat duha? Apakah salat syuruk terikat dengan tempat? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat syuruk adalah salat yang dilakukan setelah seseorang itu mendapati kondisi matahari baru saja syuruk atau isyraq, yaitu terbit ya. Namun perlu diketahui bahwasanya ada syarat yang mengikat untuk mendapatkan pahala salat syuruk itu dengan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna ya. Tentunya bagi orang yang berpendapat hadis ini adalah hadis yang sahih, dan saya condong kepada pensahihan Syekh Al-Albani rahimahullah taala terhadap hadis ini. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa saja yang salat subuh berjamaah, summa yaq'udu yadhkurullaha, kemudian ia duduk dalam kondisi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a syamsu, ya, sampai terbitnya matahari. Ya. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya. Maka kata Nabi SAW, fakanat lahu ya ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Maka dia mendapatkan seperti pahala haji dan umrah sempurna. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah,
Demikian syaratnya, yaitu salat berjamaah terlebih dahulu, itu salat subuh berjamaah, ya, baik itu di masjid, di langgar, di musola, demikian, ya, atau mungkin perempuan di rumah, ya, bersama dengan anak-anak perempuannya, demikian. Kemudian duduk berzikir, kemudian berzikir sampai terbit matahari, demikian, ya. Kemudian setelah meninggi matahari tersebut, ya, meninggi matahari tersebut, ya, seukuran tombak, ya, maka ketika itu melakukan sholat 2 rakaat sholat sunat, ya, maka seperti ini baru bisa mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Demikian berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, demikian. Adapun kalau seseorang dia tidak melakukan hal tersebut, lalu dia sholat syuruk saja, setidaknya dia dapat pahala, ya, sholat seperti biasa. Sebagian ulama memandang bahwasanya sholat syuruk adalah sholat duha di awal waktu, tapi saya condong bahwasanya sholat duha dengan sholat syuruk ini adalah 2 sholat yang berbeda, demikian, ya. Jadi sholat duha itu sendiri, ya, di waktu duha. Adapun sholat syuruk terkait dengan terbitnya matahari, ya, tapi dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Dan ini terbitnya bukan langsung sholat tapi menunggu meninggi sedikit, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika mengikuti pengadaan barang yang dijalankan oleh pemerintah? Kita menawarkan harga barang kepada pihak pengadaan tersebut, tetapi kita tidak memiliki barang. Kita hanya tahu pasaran harga tersebut dari internet atau ikut menyampaikan proposal penawaran. Apakah itu termasuk menjual barang yang dilarang karena tidak memiliki barang yang dijual? Terima kasih. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Transaksi model seperti ini bisa menjadi boleh apabila jarak pengadaan barang tersebut itu dalam jangka waktu yang panjang, walaupun barang itu tidak dimiliki, dengan syarat adalah pembayaran kontan di awal. Ini disebut dengan jual beli salam, ya. Tapi syaratnya tadi kita katakan adalah waktunya panjang, kemudian yang dijual itu adalah dalam bentuk spesifikasi saja, walaupun barang belum dimiliki tidak mengapa. Kemudian syarat berikutnya adalah, ya, tentunya ditentukan waktu untuk pengadaan barang tersebut, ya, pemenuhan barang itu, kemudian harga itu kontan dibayar di awal. Nah, itu dibolehkan, ya. Nah, seperti itu. Nah, apabila ternyata tidak kontan uang tersebut, ya, nah kemudian sudah ditetapkan harga barang, ya, ditetapkan harga barang tersebut tidak dimiliki, ya, dan waktunya pun singkat, kita katakan, yaitu barangkali sesuai dengan apa yang ditetapkan. Kalaupun seandainya waktunya jauh tapi ternyata barang atau barang tersebut itu terhutang, artinya barang tersebut itu tidak dimiliki, kemudian uang itu tidak diberikan kontan, maka seperti ini masuk kepada larangan jual beli kali bil kali, yaitu jual beli hutang dengan hutang, demikian. Kemudian apabila ternyata jarak waktunya gitu singkat, ya, bukan panjang waktunya tapi singkat, mau diadakan lagi, ya, barang tersebut mau diadakan. Nah, setidaknya ini jatuh kepada barang ini akan diadakan karena belum dimiliki, ya, hanya tahu dari pasar saja, dan uang tidak kontan yang diberikan, ya. Nah, ini sementara harga sudah mengikat, yang seperti ini setidaknya jatuh kepada larangan, ya, menjual barang yang belum dimiliki. Ya, yang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa 'indak, jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki, demikian.
Yang jelas bila tidak dimiliki barang tersebut, ya, kemudian tidak kontan uang yang diberikan, ya, maka ini jatuh kepada larangan. Bisa jadi kepada menjual beli barang yang belum dimiliki atau jual beli hutang dengan hutang, demikian, ya. Adapun kalau potensi waktunya panjang atau pendek, nah ini ada ikhtilaf para ulama, demikian, ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang jelas kalau uangnya tidak kontan, kemudian barang tidak dimiliki, ya, itu barang bukan milik dia, lalu dijual, ini jatuh kepada larangan menjual beli barang yang belum dimiliki, atau setidaknya, atau yang lebih parah daripada itu, menjual hutang, menjual barang dengan model hutang dengan hutang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ya, kondisinya seperti ini Ustaz. Ada anak terluka di bagian matanya karena terkena bola dan anak ini mengeluh sakit. Jadi sang istri bilang ke suami untuk diperiksakan ke dokter untuk mengecek kondisi matanya. Tapi suami menolak, tidak mengizinkan. Dalam kondisi tersebut, apakah sang istri tetap mematuhi suami ataukah apakah dibolehkan membawa anak tersebut untuk periksa karena khawatir anaknya karena mengeluh kesakitan Ustaz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dilihat, ya, apakah, ya, anak tersebut, ya, kondisinya itu parah ataukah tidak. Kalau hanyalah mungkin, ya, sekedar luka ringan, ya, nah ini barangkali bisa dipenuhi perintah suami, demikian. Tapi setidaknya melakukan tindakan preventif. Apa contoh preventif tersebut? Yaitu mendoakan si anak tersebut dengan meruqyahnya. Seperti contohnya doa ruqyah, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Nah begitu. Itu doa seperti itu. Ya. Atau doa contohnya kekhawatiran yang lebih, agar tidak muncul kekhawatiran yang lebih. Contohnya baca bismillah 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 Allahumma inni a'udzubika a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir. Itu 7 kali dibaca, ya. Nah ini insyaallah taala, ya, bisa menghindarkan sebuah penyakit yang dikhawatirkan berdasarkan doa tersebut, demikian, ya. Memang asal berobat itu tidak wajib menurut pendapat yang kuat, demikian, ya. Nah, bisa jadi memang ketika suami, ya, tidak mengizinkan karena barangkali ketiadaan dana, ya, itu seperti itu. Ketiadaan dana, demikian. Nah, oleh karenanya bukan berarti terputus usaha untuk melakukan kesembuhan. Berobat atau melakukan kesembuhan kan tidak harus dibawa ke dokter, ya, atau diperiksakan ke dokter, ke rumah sakit, karena ini terkait dengan biaya. Bentuk usaha berobat bisa juga dengan ruqyah, ya, atau doa. Lebih-lebih orang tua, doa orang tua itu makbul, demikian. Coba doa, ya, ya, seperti contohnya, ya, seorang tua berdoa dengan menggunakan air liurnya, ya, ditempelkan air liur tersebut pada kelopak mata, ya, yang sakit tersebut, lalu dia berdoa sembari menunjukkan tangannya
ke bumi lalu mengangkatnya ke arah langit. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Nah, seperti itu contohnya. Mudah-mudahan yang seperti ini malah lebih aman insyaallah ya, karena sakit itu datang dari Allah, Allah juga yang menyembuhkan penyakit tersebut ya. Jadi sebenarnya tidak perlu bertentangan ya, kecuali kalau terlalu parah ya. Kalau sekedar periksa saja masih sakit, periksa itu potensi untuk bisa sembuh. Tapi kalau sudah parah sampai berdarah keluar matanya, nah ini baru harus ke rumah sakit ya. Tapi hanya kalau sekedar mengeluh saja, nah, maka ini bisa dilakukan preventif. Tindakan preventif ya, doa orang tua dengan model ruqyah. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan, ayo mari kita berdonasi untuk kembali kita membangun Masjid Al-Muwahhidin agar cepat tuntas ya. Mari transfer sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.